Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Ya, terima kasih. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada banyak definisi dari kenabian. Salah satu definisi kenabian yang umum adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kepada teksnya itu adalah bukan almar'un tapi rojulun. Nah, di sini kemudian berkembang, ya, berarti semua orang yang mendapatkan wahyu, padahal ukuran wahyu itu kan mestinya merujuk kepada Al-Quran dan juga hadis. Tapi kalau kita general juga, orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya laki-laki. Misalnya ibunya Nabi Musa juga mendapatkan wahyu. Kemudian juga Maryam, Siti Maryam juga mendapatkan wahyu. Ya, apakah mereka nabi? Ya, jawabannya ya pendapat yang paling kuat insyaallah ya, mereka bukanlah seorang nabi. Ya, nabi itu adalah syaratnya secara jumhur itu adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, Luqman berarti laki-laki. Nah, disitulah kemudian ada beberapa khilaf, ya. Apakah nabi itu berarti mendapatkan wahyu? Kalau rasul itu berarti yang diperintahkan untuk mendakwahkan wahyu itu secara umum. Nah, dari sini kemudian kita mendapatkan bahwasanya Luqman itu tadi mendapatkan apa? Memperoleh al-hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu merupakan adalah wahyu. Ya, tapi kemudian yang menarik sebenarnya tadi bukan hanya apakah beliau nabi atau bukan. Karena jawaban wallahu alam bisawab, jawaban yang paling kuat, ada yang mengatakan nabi, ada yang bukan. Yang paling kuat yang menurut pendapat saya pribadi, bisa jadi salah, nanti boleh banyak belajar, itu adalah Luqman itu adalah seorang al-hakim. Ya, seorang yang bijaksana, bukan nabi. Tapi yang menarik itu jawabannya ya Bapak ya saya. Jadi kalau menurut saya yang pendapat yang sekolah itu adalah bukan nabi, tapi beliau adalah seorang yang bijak. Yang menarik dari kisah Luqman ini adalah Luqman al-Hakim itu adalah al-Hakim, orang yang bijaksana. Kesannya jamaah sekalian, sosok dari Luqman al-Hakim itu seperti apa ya? Orang yang bijaksana. Berarti orang itu mungkin berwibawa, kemudian mungkin apa ya, persepsi orang Indonesia biasanya nih, berwibawa, karismatik, ya mukanya mungkin gagah, kemudian juga mungkin memiliki kekayaan yang banyak, atau mungkin juga pokoknya indah dipandang. Ternyata studi menunjukkan bahwasanya Luqman al-Hakim itu adalah orang negro, orang Afrika. Kulitnya hitam, iya kan? Kulitnya hitam, rambutnya putih, rambutnya itu keriting, bibirnya juga tebal, ya mungkin mirip dengan Bilal bin Rabah. Nah, dari sini kita juga mendapatkan hikmah juga, gitu ya. Hikmahnya adalah bahwa seseorang itu innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajzamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, jadi ternyata Luqman itu adalah orang yang mungkin kalau zaman sekarang itu siapa ya? Yang kalau di zaman Nabi itu Bilal bin Rabah. Pokoknya orang Afrika yang kulitnya hitam, bibirnya tebal, kemudian rambutnya keriting, pokoknya tidak menarik sama sekali. Ya itu kalau orang Indonesia ya. Kalau orang Afrika mungkin beda juga gitu ya. Nah, artinya bahwa beliau adalah orang yang bijak, seorang yang bijaksana. Nanti kalau dalam studi di dunia akademik itu namanya the philosopher. Ya, ahli bijak. Ya, kenapa kebijaksanaannya itu? Itu nanti mungkin di next slide lagi ya, tentang bagaimana sih kebijaksanaan dari Luqman al-Hakim. Silakan baca di surat Luqman itu sendiri. Banyak sekali di sana. Di antara salah satu yang menurut saya paling penting itu tadi adalah kita tidak boleh untuk bersuara lantang, dalam artian itu kasar. Kemudian juga kita itu berjalan itu jangan sampai ada unsur kesombongan, menyepelekan orang lain, menganggap kita lebih baik dan lain sebagainya. Seperti itu, Ustaz, ya. Wallahu a'lam bishawab. Boleh?
Iya betul. Luqman Al-Hakim, ya jelas sekali beliau itu riwayat yang sahih juga. Beliau hidup sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam studi-studi di akademik menyebutkan bahwasanya Luqman Al-Hakim ini adalah seseorang yang tinggal di Mesir, ya di Mesir, ya kemudian beliau itu adalah dalam satu ya riwayat, dalam satu versi Luqman Al-Hakim, the philosopher ini adalah guru-gurunya, pernah belajarnya itu adalah orang-orang filsafat-filsafat Yunani. Ya ada Plato, ada kemudian Aristoteles dan sebagainya. Mereka belajar ke Luqman Al-Hakim. Kenapa? Karena Yunani, Mesopotamia, Asia Kecil, pusat dari ilmu pengetahuannya itu adalah di Mesir sebagai pusat dari kebijaksanaan. Itu ya, jadi sebelum Nabi Muhammad SAW ya antara nanti Nabi Musa, Nabi Isa di situ ya kehidupan beliau itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi antara 200 sampai 250 sebelum Masehi. Nanti boleh demikian. Oke, terima kasih. Yang lainnya kalau masih ada waktu ya. Iya baik. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian, jamaah yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita sehingga kita akan mampu untuk terus belajar, untuk thalabul ilmi, belajar di masjid yang mulia ini dan mengamalkannya, mendakwahkannya, dan insya Allah kita akan mendapatkan al-hikmah al-islamiyah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.